Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selamat Widodo dengan NIM 3211911021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu ikatan kovalen dalam mata kuliah kimia organik fisik. Nah, yang pertama pembahasannya mengenai definisi dari ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu adalah suatu ikatan antara sesama atom non-logam yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, jadi sifat dari unsur non-logam ini sifatnya itu menerima elektron. Nah, jadi ketika kedua unsur saling menerima elektron, maka di situ akan terbentuk suatu ikatan kovalen. Nah, adapun jenis-jenis dari ikatan kovalen, yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dalam menentukan suatu ikatan kovalen, kita harus tahu setiap unsurnya, yaitu kita harus tahu setiap unsur atau kita harus tahu konfigurasi dari setiap unsur tersebut agar berikatan secara kovalen gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada aturan oktet untuk pembentukan atau ikatan kovalen itu sendiri. Nah, yang pertama poinnya ada kecenderungan unsur-unsur untuk mencapai kestabilan dengan menjadikan konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Yang kedua, kestabilan didapat dengan melepas atau menerima elektron. Yang ketiga, pelepasan dan penerimaan elektron terjadi melalui ikatan kimia. Dan yang keempat, ikatan kovalen bisa bersifat duplet supaya unsur yang berikatannya stabil. Nah, jadi aturan ini agar suatu unsur secara ketika berikatan kovalen itu akan stabil. Jadi aturan oktet dan duplet. Jadi di situ jumlah dari elektron yang berikatannya sama dengan 8 atau sama dengan 2. Atau bisa kita katakan seperti gas mulia ketika jumlahnya itu 8 ya. Jadi stabil sifatnya. Nah, selanjutnya ada pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini pengertiannya itu ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang dibentuk oleh atom atau unsur non-logam yang menyumbangkan satu elektron tidak berpasangan untuk berikatan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu pada senyawa asam klorida atau HCl. Nah, sebelum kita menentukan ikatan kovalen dari HCl ini, kita harus mengetahui dulu yang namanya konfigurasi dari masing-masing atomnya atau unsurnya. Jadi di sini hidrogen mempunyai konfigurasi 1s1 dan klorida mempunyai konfigurasi 3s2 dan 3p5, atau ketika kita gabungkan itu 7 ya elektron terluarnya. Jadi pada H unsur H atau atom H itu elektronnya jumlahnya 1, kemudian di unsur Cl jumlah elektron terluarnya itu 7. Jadi si H akan menyumbangkan dan Cl akan menyumbangkan masing-masing elektron terluarnya. Jadi di sini sifatnya duplet bukan oktetnya. Jadi ketika berikatan kovalen, di sini ikatan kovalen tunggalnya itu bersifat duplet karena masing-masing itu punya agar stabil punya satu untuk mendonorkan elektronnya. Nah, di sini akan terjadi suatu ikatan kovalen tunggal. Kita gambarkan bisa dengan struktur Lewisnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah ikatan atau pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang dibentuk oleh atom atau unsur non-logam yang menyumbangkan 2 elektronnya tidak berpasangan. 2 elektron tidak berpasangan untuk berikatan. Jadi di sini ada 2 elektron yang tidak berpasangan atau 2 elektron terluar dari masing-masing atomnya untuk sama-sama disumbangkan dengan unsur lainnya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu konfigurasinya dari atom karbon dan atom oksigen. Nah, di sini keduanya mempunyai agar stabil, dia si atom hidrogen dan isi atom karbon dan oksigen akan saling menerima 2 elektron. Jadi mereka atau kedua unsur ini akan saling menerima 2 elektron
yang berikatan dengan karbon. Jadi pada oksigen dia agar stabil dia mendonorkan 2 elektronnya kepada karbon. Jadi di sini karbon juga akan mendonorkan kembali 2 elektronnya ke oksigen. Jadi di sini oksigennya itu bersifat gas, jadi dia punya 2 atau diatomik ya, sifat dari oksigennya akan sama-sama berikatan dengan karbon. Nah, di sini terjadi suatu ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kemudian selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di sini ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang dibentuk oleh atom atau unsur non-logam yang menyumbangkan 3 elektron tidak berpasangan untuk berikatan. Contohnya di sini pada unsur nitrogen atau gas nitrogen ya. Nah, di sini nitrogen mempunyai konfigurasi elektronnya He, 2s2 dan 2p3. Maka ketika kita gabungkan dia konfigurasi dari nitrogen itu 5. Jadi supaya stabil dia akan melepaskan 3 elektronnya. Nah, jadi ketika dia bersifat gas, dia akan ketika nitrogen ini bersifat gas, dia akan saling berikatan dengan unsur nitrogen yang lainnya, sehingga supaya stabil dia saling mendonorkan 3 elektron terluarnya atau 3 elektron yang tidak berpasangannya dengan unsur nitrogen satu laginya. Jadi di sini akan terjadi kestabilan dan akan terjadi ikatan kovalen rangkap 3 dengan aturan oktet. Nah, di sini ketika ditulis pada struktur Lewis atau sewang Lewis, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada mengenai pemutusan ikatan kovalen. Nah, di sini pemutusan ikatan kovalen itu ada 2 jenis. Yang pertama pemecahan homolisis dan yang kedua ada pemecahan heterolisis. Nah, pada pemecahan homolisis adalah pembelahan ikatan kovalen antara 2 atom terjadi dengan cara yang memungkinkan setiap atom mempertahankan 1 elektron masing-masing. Nah, pemecahan heterolisis adalah pembelahan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan mengambil kedua elektron sepasang, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan elektron. Hasilnya adalah 2 buah partikel yang bermuatan. Hasil pemecahan heterolisis adalah 2 buah ion, yaitu anion bermuatan negatif dan kation bermuatan positif. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Pada heterolitik itu dia akan kedua elektronnya dipertahankan pada satu atom sehingga dia punya sepasang ion di sini. Nah, pada homolitik dia tiap atom dalam ikatan kovalen menerima 1 elektron. Nah, dia akan menghasilkan radikal bebas atau anion dan kation di situ. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ikatan kovalen ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.